Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu Riri. Apa kabar Bu Riri? Alhamdulillah baik, Bu Rika. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bu Rika ya. Nggak apa-apa Bu Riri, kebetulan hari ini saya lagi agak sedikit santai kok. Ya, monggo ada yang bisa saya bantu Bu Riri? Ya, kebetulan ada sedikit yang ingin saya konsultasikan sama Bu Rika. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah Bu Rika berikan. Semoga nanti kita bisa sharing ya, Bu Rika ya. Ya, oke Bu Riri. Eh, baiklah Bu Riri. Silakan apa yang ingin mau Bu Riri sampaikan. Kira-kira masalah apa yang sedang Bu Riri alami? Kebetulan saya ingin berkonsultasi sedikit tentang permasalahan anak yang tantrum di sekolah saya, begitu Bu. Baiklah Bu Riri. Apa tujuan Ibu Riri melakukan pertemuan kali ini? Untuk mengatasi masalah anak tantrum tersebut, Apakah Bu Riri sudah punya rencana untuk pertemuan ini sebelumnya? tentu saya sudah merencanakan pertemuan dengan Bu Rika dari kemarin, udah berapa kali gitu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Bu Rika. Nah, apa sih tujuan dari rencana yang sudah Ibu Riri buat? Saya ingin agar anak yang tantrum tersebut mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan kesadaran dari diri dia sendiri. Tidak lagi menurut aturan yang saya punya, tidak lagi dengan paksaan-paksaan sebagaimana biasanya, Bu. Masya Allah, sungguh mulia tujuan Bu Riri ya. Kira-kira apa saja tujuan akhir yang sudah Ibu pikirkan? Apa kira-kira tujuan yang akhir yang akan Ibu pikirkan dari masalah ini? Saya ingin anak tersebut mampu belajar dengan baik pada tingkat jenjang berikutnya, Ibu, setelah dia selesai belajar di sekolah saya. Oh gitu, ya, ya, bagus. Sangat sangat bagus bagus apanya tujuan Bu Riri ya. Eh, apakah sudah ada pemikiran atau keberhasilan atau persentase dari rencana yang Ibu Riri buat? Ada nggak Bu Riri punya target kira-kira oh, udah persentasenya berapa kira-kira gitu untuk keberhasilan dari anak yang tantrum tersebut? Ya, sudah 90% sih, Bu. Yang diperkirakan ya. Oke. Terus apa saja sih kekuatan yang sudah ada pada diri Ibu sendiri gitu? Atau kekuatan apa yang sudah ada Ibu miliki? Kekuatan berelasi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan orang tua, Ibu. Oh ya, jadi kekuatan Bu Riri dalam untuk mencapai tujuan yang Bu Riri inginkan, artinya Bu Riri berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut gitu ya Bu Riri ya? Ya. Kira-kira apa saja sih hambatan yang mungkin akan menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu Riri rencanakan sebelumnya? Apakah ada Pembias tantangan atau hambatan yang Ibu alami gitu? Oke, pembiasaan yang sudah kami lakukan di TK itu tidak lagi dilanjutkan pada jenjang berikutnya seperti di SD. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami lakukan di TK tidak lagi dilakukan pada jenjang SD karena mungkin pola belajarnya juga udah beda ya, Bu. Oke. Ya, berarti ini menjadi hambatan Ibu Riri ya. Seandainya anak ini lepas dari TK gitu ya, Bu Riri merasakan ini akan nanti apakah berubah saja atau tidak begitu ya intinya Bu Riri ya. Oke oke oke. Eh, jika Ibu Riri ada menemukan sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Ibu, apakah sudah ada solusi yang dapat Ibu gunakan? Seandainya begini ya, Bu Riri kan sudah menemukan solusi nih dari hambatan yang Ibu temukan. Terus ketika Ibu melakukan apa rencana yang sudah Ibu lakukan untuk menghalangi hambatan tadi, terus tidak berhasil umpamanya. Nah, kira-kira adakah solusi lain yang Ibu gunakan? Mungkin meminta pendapat teman-teman, rekan sejawat, anggota CGP lain, dan juga mungkin kepala sekolah saya. Gitu. Berarti intinya Bu Riri berkolaborasi lagi dengan atasan Bu Riri ya, dengan bahkan dengan teman sejawat begitu ya. Ya, Baik Bu Riri.
Eh, jika solusi tersebut yang sudah Ibu Riri siapkan dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin, kemudian tidak memberikan Ibu Riri dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Nih, Ibu sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah tadi kan, dengan teman sejawat, namun masih juga bisa menghalangi tadi tujuan Ibu tadi. Kira-kira ada nggak lagi solusi yang Ibu lakukan? Nah, mungkin saya akan berkonsultasi dengan guru di sekolah anak tersebut pada jenjang selanjutnya setelah dia di TK, mungkin di SD. Berarti saya harus berkolaborasi sama gurunya di SD. Bagaimana sih supaya anak tersebut terus menerapkan aturan-aturan yang sudah saya buat waktu di TK, mampu dilanjutkan kembali di SD bersama guru yang di SD, begitu Bu. Bagus, keren ya. Ini kira-kira apa rencana utama Bu Riri nih dalam untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan ini? Pada awal saya bertemu dengan si anak tersebut, sebut sajalah namanya Aisyah ya Bu Rika ya. Ya, oke. Saya bertanya kepada mamanya tentang bagaimana sih Aisyah di rumah untuk mengetahui latar belakang dan kebiasaan-kebiasaannya. Ternyata mamanya terlalu memanjakan si Aisyah dan selalu menuruti apapun kemauan Aisyah di rumah. Bahkan Aisyah tidak pernah dimarahi dan Aisyah tidak memahami apa itu aturan. Dan ketika saya bertanya alasannya, ternyata si mama menjawab, karena si mama tidak ingin apa yang dia alami dulu terulang kembali pada si anak. Dan saya mengatakan pola asuh kita zaman dulu tidaklah dapat kita samakan dengan anak kita zaman sekarang. Pada awal sekolah dulu sih, si mamanya masih menunggu si Aisyah di depan kelas. Bahkan itu berlangsung selama masa MPLS. Dan saya berkata, maaf mama, boleh Aisyah ditinggal saja? Karena Aisyah akan terus tantrum begini setiap hari selama mama masih menungguinya di depan kelas seperti ini. Jadi kalau mama percaya sama saya, silahkan tinggalkan dia bersama saya. Dan akhirnya mama mau meninggalkan si Aisyah tersebut. Saya bertanya, mohon maaf mah, boleh Bu Riri tahu apa sih yang paling disukai sama si Aisyah? Barang, benda, atau apapun lah itu yang dapat memancing dia mau bicara sama saya. Kucing Bu Riri. Ternyata Syahna sangat menyukai kucing. Dan saya menemukan cara untuk mengatasi tantrum si Aisyah. Pada hari berikutnya, si Aisyah kembali menangis. Kembali berteriak-teriak. Tantrumnya kambuh lagi pada saat pagi. Saya Ya. pujuk. Halo sayang. Dia nggak mau dengar. Dia merontak. Terus saya biarkan. 5 menit saya biarkan dia masih nangis. Saya duduk di depannya. Dia masih nangis. Terus saya ambil HP. Saya buka video tentang kucing karena tadi mamanya bilang dia sangat menyukai kucing. Ya. Serkan suaranya, saya bilang, wah kucing ini lucu sekali. Dia diam, dia melirik saya tapi hanya sekilas. Dia lihat gitu, gitu. Ya. Kemarin nangis, wah kucingnya tambah gede. Yang ini lucu sekali. Dia lihat, dia bilang, ibu Aisyah ada kucing. Dia akhirnya ngomong kalau dia punya kucing juga di rumah. Wah, boleh Aisyah cerita sama Bu Riri? Saya duduk dulu yang rapi, duduk di depan Bu Riri. Bu Riri mau dengar cerita Aisyah. Sekarang hapus dulu air matanya. Saya ambil tisu, saya hapus air matanya. Terus dia ngomong, Bu Riri, kucing Aisyah bukan seperti ini. Warnanya kuning. Oke, kalau kucing Aisyah warnanya kuning, Bu Riri cari dulu kucing yang warnanya kuning. Saya cari video yang kucingnya berwarna kuning. Masya Saya Allah. kasih, Ya. saya kasih Aisyah, seperti ini kah kucing Aisyah? Saya, kucing Aisyah seperti ini, Bu Riri. Akhirnya dia mau ngomong sama saya. Dia mau cerita tentang masalah apapun tentang kucingnya di rumah. Setiap pagi dia semangat ke sekolah untuk menceritakan apa sih yang telah dilakukannya di rumah bersama si kucingnya. Pada hari berikutnya lagi, saya tidak lagi menggunakan HP. Saya Oh, menggunakan buku gambar yang gambarnya kucing, untuk menarik perhatian dia. Kebetulan di dalam kelas saya hanya dia yang satu-satunya tantrum seperti itu. Mungkin iya. kita perhatiannya sama semua anak sih Bu, cuman ke dianya dibeda gitu karena dia beda sama kawan-kawannya gitu Agak Bu. sedikit lebih fokus gitu ya Bu Riri ya.
lebih fokus sama si istri tadi daripada sama teman-temannya yang lain, karena, teman-temannya biasa aja gitu. Mhm. Berarti intinya Bu Riri di sini sudah sangat menguasai ya, latar belakang dari anak tersebut gitu ya. Karena kan itu intinya ya. Oke, Ya, apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan Bu Riri tersebut? Ada nggak Bu ya, Riri punya prioritas skalanya berapa gitu kira-kira? ya. Mungkin pada bulan pertama hanya ya tidak seperti pada akhirnya ya Bu ya. Pertama mungkin hanya berapa persen dia yang nurut sama saya. Yang kedua mungkin dengan cara lain lagi saya pokoknya setiap bulan ya mungkin dia bosan juga kalau cuman-cuman itu aja kan Bu. Jadi kita bulan berikutnya apa sih yang bisa menarik dia? Bulan berikutnya apa lagi gitu. Saya punya eh, media pembelajaran-pembelajaran yang menarik perhatian dia. Kebetulan dia anaknya lebih fokus ketika saya ngomong. Karena saya ngajari di kelas nih, dia nggak fokus kalau dia sama teman-temannya. Dia lebih fokus ketika dia duduk sama saya berdua. Jadi pembelajaran dia sama teman-temannya itu agak beda gitu. Berarti di sini Ibu Riri mempunyai strategi tersendiri ya Ya, untuk mengatasi anak yang tantrum tadi. Dengan net Bu Riri untuk mencapai tujuan yang baik. Oke, baik. Terus apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum Ibu Riri melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang paling utama Ibu perhatikan apa? Sebelum Riri melaksanakan rencana ini. Apa lihat kira-kira yang paling utama Ibu perhatikan? setiap pagi dia datang, kita lihat ekspresinya, Bu. Kita Iya, lihat ekspresi. Hari ini kira-kira dia sedih kah? Senang kah? Atau iya, mungkin iya. lagi keseringan sih si Aisyahnya tuh datang ke sekolah dalam keadaan kesal. Iya, iya. Ya, karena hanya kadang dia kepengen sepatunya warna putih. Sementara uminya pakai kan hitam, mamanya pakai kan hitam, atau mamanya pakai kan pink gitu. Dia suka kesal dengan hal-hal kecil pun dia kesalnya luar biasa gitu, karena dia tidak sama sama yang lain gitu. Artinya di sini Bu Riri juga bisa melihat ya bagaimana apa nama itu ekspresi dari wajah dia, Riri itu paling utama Riri perhatikan ya. Ya, Eh, datang kita di harus sini perhatikan dulu. iya mantap. Jadi di sini Bu Riri akan tahu nanti apakah dia lagi bahagia, apakah lagi dia marah, atau apakah lagi dia lagi kesel atau gimana gitu ya. Nah Ya, gampang di sini Bu masuknya Riri, senang. Kalau lagi senang tuh kita gampang masuknya. oh gitu. Berarti strategi Riri berikan ini kita gampang masuk di saat dia lagi senang atau lagi bahagia. Ya, menurut saya itu sangat bagus sih Bu Riri. Eh, Justru saya bisa belajar dari sini. Ya. Selanjutnya kira-kira Bu Riri, eh, apakah komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksinya dalam mengatasi situasi tantrum ini? Untuk menghadapi anak tantrum tersebut, saya berkomitmen untuk tetap tenang, tidak panik, memberi anak itu ruang untuk sendiri, memastikan anak itu tersebut aman, mengalihkan perhatian anak tersebut, serta memberikan pelukan. Masya Allah, memang luar biasa Ibu Riri ya. Berarti dengan apa pelukan yang hangat, artinya Bu Riri dengan penuh cinta ya, penuh cinta kasih sayang yang tulus begitu ya Bu Riri. Ya, insya Oh, Allah. oke, kira-kira siapa dan apa sih yang membuat Ibu Riri bertahan dalam menjaga komitmen Ibu ini? Kepala sekolah yang selalu mendukung, rekan Hmm? sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta wali murid yang mampu diajak berkolaborasi, bekerja sama, bahkan mengerti bagaimana dan mau menerima apa sih maunya saya gitu. Gitu. Oke, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah Ibu Riri melakukan pertemuan kita ini? Apakah apa tindak lanjut apa yang akan Ibu Riri lakukan? Gitu? Semoga setelah pertemuan ini saya mampu menghadapi anak-anak yang tantrum dengan berbagai metode pembelajaran yang lebih bermakna lagi, Ibu. Oke. Dan yang terakhir, nih, apakah Bu Riri berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu buat?
Insya Allah saya berani bertanggung jawab, Bu, dengan segala tindakan yang telah saya ambil. Bagaimana sekarang perasaan Bu Riri? Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu Riri sampaikan? Kalau menurut saya sih Bu Riri udah bagus, udah menemukan solusinya sendiri. Bahkan dengan strategi yang Bu Riri gunakan menurut saya itu sudah sangat menarik sekali, ya. Apalagi nanti Bu Riri ketika menemukan siswa-siswa lain yang tantrum, otomatis Bu Riri akan bisa mengatasinya. Bagaimana sekarang Kakak ini? Apa ada sedikit lega atau gimana setelah kita melakukan kegiatan ini? Iya, Bu Rika, terima kasih atas waktu yang telah Bu Rika berikan. Terima kasih atas sharing kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Rika. Semoga kita bisa tetap berkolaborasi dengan baik untuk tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Ibu Riri, semoga Bu Riri bisa mengatasi ataupun masalah-masalah yang anak Ibu ditemukan. Selamat Bu Riri menjadi guru yang favorit atau menjadi guru yang disenangi oleh anak nantinya. Kalau seperti ini cara Bu Riri mengajar, menurut saya Bu Riri bisa menjadikan guru favorit. Oke, sama-sama Bu Riri. Kita belajar Pancasila.